Salve. Para imam yang saya kasihi, pengantin yang berbahagia, Bapak Mama Saksi, kedua orang tua, umat sekalian yang hadir pada pagi hari ini untuk menjadi saksi pernikahan kudus Mia dan Ningsi. Bapak Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih di dalam Kristus. Ketika orang merayakan sakramen pernikahan kudus, itu kita memperoleh banyak pesan, banyak nasihat. Karena memang ketika menikah, orang dia memasuki satu kehidupan yang baru, satu kehidupan yang berbeda daripada kehidupan sebelumnya. Ada 3 pesan yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini bagi Mia dan Ningsi, dan juga mungkin bagi kita semua, Papa Mama yang hadir, sebagai satu refleksi bagi perjalanan perkawinan kudus kita atau Papa Mama, baik yang baru 1 tahun maupun 25 tahun atau yang sudah 50 tahun perkawinan. Pesan yang pertama ialah saya menyebutkannya 3C. 3C bagi Mia dan Ningsi. C yang pertama itu adalah cinta. Jadi C yang pertama itu adalah cinta. Tadi kita mendengar di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, "Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat." Ini kalimat ini kalau kita baca setengah-setengah, pasti istri-istri pada protes. Kalau suami yang baik ya kita taat. Tapi kalau suami tiap hari minum sopi, Ningsi tak usah taat. Ya. Jadi tunduk kepada suami itu seperti kepada Tuhan, artinya seorang suami dia menunjukkan satu hidup, menunjukkan satu perilaku yang benar-benar menyerupai citra Allah yang adalah Tuhan itu sendiri. Tapi kalau suami itu datang pagi, pulang malam, yang berlarut-larut, itu tidak usah, kita harus menasihatinya. Itu kita tidak bisa taat buta. Tapi ketaatan seorang istri kepada suami atau hubungan antara suami dan istri ini bukan sebuah ketaatan militer. Siap, hormat, jalan. Istri, cuci pakaian, siap. Oh ini kalau pernikahan begini kita hancur sudah. Ini bukan taat militer. Tapi ada poin yang kedua. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus mengasihi jemaat dan menyerahkan diri. Jadi poin yang melandasi itu adalah cinta. Poin yang melandasi itu adalah kasih. Dan di dalam kasih itu ada yang namanya kesetiaan, ada yang namanya pengorbanan, ada yang namanya empati, ada yang namanya solidaritas dan sebagainya. Jadi ketika seorang istri dan suami hidup didasarkan pada cinta, maka kesusahan istri adalah kesusahan suami. Kegembiraan istri adalah kegembiraan suami. Kegembiraan suami adalah kegembiraan istri, dan semua. Tidak bisa saat Ningsi senang, Mia bilang sudah itu ibu urusan, ibu mau pesta dan pesta di situ. Oh tidak bisa. Itu bukan suami istri. Ya. Tidak bisa juga mencintai di saat senang. Tetapi ketika sudah tua, lihat atau biar ini sudah tidak cantik lagi, sudah tidak ganteng lagi. Niat mencari yang baru. Itu bukan perkawinan Tuhan. Jadi karena cintalah, dasar cintalah yang membuat suami istri itu bertahan, kuat, dan membentuk perkawinan mereka
didasarkan pada cinta kasih Kristus sendiri. Karena Kristus itu setia, walaupun manusia tidak setia. Kristus itu tetap mencintai orang, walaupun kita mungkin tidak mencintai Kristus. Kita mencintai yang lain, tetapi Kristus tetap mencintai kita. Itulah dasar cinta kasih. Jadi kalau perkawinan itu Pak di atas dasar cinta, maka itu akan bertahan. Walaupun badai dan taufan, walaupun ada tantangan, walaupun ada cobaan, tetapi karena cinta yang didasarkan pada cinta Kristus sendiri, pasangan ini akan bertahan. Poin yang kedua, C yang kedua ialah citra. Citra. Kalau kita masuk seminari tinggi, itu kami punya unit itu namanya beda-beda. Ada yang nama Philadelphia, ada yang namanya Gloria, ada yang namanya Hebron, ada yang namanya Deo Gracia. Tapi Romo Jimmy, mereka unit citra. Ini yang paling ganteng-ganteng itu yang taruh paling depan. Yang sudah taruh di belakang. Citra. Unit paling depan di seminari tinggi itu namanya citra. Mengapa citra ini taruh paling depan? Karena orang masuk seminari itu orang lihat paling pertama ini tampak depannya. Tampak depannya ini, citra ini. Misalnya anak-anak SMA lihat, orang menjadi Romo ini ganteng-ganteng. Nah, kita masuk itu sudah. Nanti masuk baru dia lihat, ternyata yang ngantor ada di luar. Citra. Citra unit, jadi setelah unit citra, maka dia unit yang paling bersih, unit yang paling rapi itu ada di bagian depan. Maksudnya demikian. Tapi semua unit itu pada rapi dan semuanya pada rapi. Yang berteladankan Yesus, Santa Maria, dan Santo. Jangan ketika orang melihat rumah tangga kita, aduh ini rumah tangga model apa ini? Ini seperti rumah tangga Metison dengan Evander Holyfield. Ini rumah tangga model, itulah citra keluarga kita. Citra yang ditampilkan dari hubungan kita, baik hubungan dengan keluarga di dalam extended family, keluarga besar, maupun di dalam lingkungan masyarakat. Citra apa yang ditampilkan? Pada hari Minggu ini kita punya citra apa? Kita sebagai umat Katolik kita di gereja. Bukan pada hari Minggu kita punya citra yang kita tampilkan. Pada hari Minggu di gereja kita duduk minum kopi. Orang lain ke gereja orang bilang selamat pagi, kita juga selamat. Bukan citra. Citra yang tidak bisa ditampilkan. Citra itu pun yang akan nampak di dalam anak-anak yang akan punya sekarang. Karena wajah tidak jauh dari kalau kita orang tua meneladankan hal yang baik, citra itu pun yang akan berakar, berkurang, bertumbuh bagi anak-anak yang Tuhan. Itu adalah sebuah citra tampak. Meadonis akan berkelahi? Akan. Karena perkelahian atau konflik adalah buku dalam rumah tangga. Tapi itu tidak bisa kita tampilkan keluar. Saat kotak Eva kita, udah ada buku. Nah itu tidak bisa. Itu nanti di dalam kehidupan, di dalam keluarga, itu mungkin ada. Itulah bumbu-bumbu di dalam keluarga. Karena semakin kita ditantang di dalam perkawinan, semakinlah kita memahami. Memahami ningsi memahaminya dalam kepribadiannya masing-masing. Itu adalah poin yang kedua adalah cita. Dan poin yang terakhir adalah cita-cita. Poin yang terakhir adalah cita-cita. Visioner, pandangan ke depan, melihat ke depan. Apa cita-cita kita sebagai keluarga? Apakah kita berhenti? Sudah, kita sudah menikah dan selesai. Kita punya cita-cita bahwa rumah tangga kita ini akan bagaimana?